Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan sebuah presentasi tentang seni wayang sebagai sarana penyebaran Islam. Saya Niku Satria dengan NIM 101 dan teman saya Iqbal Afrian Azura dengan NIM 039. Baik, langsung saja. Perkembangan ipteks dan seni. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau disingkat dengan ipteks berkembang sangat cepat di era modern. Seni menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan hadir melalui berbagai media seperti musik, film, lukisan, pertunjukan digital, hingga konten di media sosial. Sebagai umat Islam, kita perlu memahami bagaimana seni ditempatkan dalam ajaran agama agar tetap dapat berkarya dan menikmati seni tanpa keluar dari nilai-nilai Islam. Pandangan Islam terhadap seni. Islam sebenarnya tidak menolak seni, bahkan dalam ajaran Islam, keindahan adalah bagian dari sifat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendukung nilai keindahan termasuk seni, selama tidak bertentangan dengan nilai kebaikan dan tauhid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk keindahan dan perhiasan yang baik tidak dilarang dalam Islam, termasuk seni, selama tidak mengarah kepada keburukan. Seni pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seni bisa menjadi sarana dakwah, pendidikan, bahkan penggerak sosial jika isi dan caranya sesuai dengan syariat. Misalnya seni musik, puisi, lukisan, teater, atau video bisa menjadi cara menyampaikan pesan kebaikan, menumbuhkan empati, atau mengajak pada kepedulian sosial. Namun, tidak semua seni diperbolehkan. Muhammadiyah menyebutkan bahwa seni yang mengandung unsur maksiat, syirik, pornografi, kekerasan tanpa alasan, atau melecehkan manusia itu dilarang. Oleh karena itu, Muhammadiyah membagi seni ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu boleh atau mubah, yaitu seni yang netral, tidak membawa dampak buruk atau baik secara langsung. Yang kedua yaitu dianjurkan atau mustahab, yaitu seni yang mengandung pesan kebaikan seperti nasyid, kaligrafi, atau film bertema kemanusiaan. Yang terakhir yaitu dilarang atau haram, yaitu seni yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti pertunjukan yang vulgar atau musik yang mengajak pada maksiat. Seni sebagai bagian dari dakwah. Dalam sejarah Islam, seni pernah digunakan oleh para sahabat sebagai alat perjuangan. Contohnya adalah Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah, yang menggunakan syair untuk membela Islam. Nabi Muhammad SAW bahkan mendukungnya dengan berkata, sampaikan syair-syair yang membela Islam karena Jibril bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seni bisa menjadi sarana dakwah yang kuat. Seni warisan budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah seni pertunjukan wayang. Sebelum kedatangan Islam, pertunjukan wayang erat kaitannya dengan ajaran Hindu-Buddha. Namun, ketika Islam masuk ke Nusantara, para wali songo tidak semerta-merta menghapus budaya ini. Justru, mereka menggunakannya sebagai sarana dakwah yang cerdas dan persuasif. Wayang merupakan warisan budaya Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Kisah-kisah seperti Mahabharata dan Ramayana menjadi sumber utama cerita wayang saat itu. Bentuk-bentuk wayang pun beragam, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga wayang orang. Fungsi wayang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan spiritual. Salah satu wali yang sangat berperan besar dalam memanfaatkan seni wayang adalah Sunan Kalijaga. Beliau tidak menghapus seni wayang, melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong atau dikenal sebagai Punakawan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan religius secara halus dan menghibur. Cerita-cerita wayang diadaptasi agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam wayang versi Sunan Kalijaga, nilai-nilai Islam ditanamkan secara halus. Konsep tauhid ditonjolkan dengan menempatkan tokoh utama sebagai sosok yang mengandalkan Tuhan. Nilai-nilai akhlak seperti kejujuran dan kasih sayang dimunculkan dalam konflik dan penyelesaiannya.
Amar ma'ruf nahi munkar disampaikan melalui sindiran dan humor tokoh punakawan. Toleransi menjadi inti pendekatan dakwah ini. Pendekatan ini membuat Islam diterima dengan terbuka oleh masyarakat Jawa. Tidak terjadi penolakan budaya, melainkan integrasi harmonis. Lahirnya Islam Nusantara yang moderat adalah hasil dari strategi semacam ini. Bahkan hingga kini, wayang masih digunakan sebagai media dakwah, menunjukkan keberlanjutan dan efektivitasnya. Di era digital, banyak anak muda terlibat dalam dunia seni sebagai penikmat maupun pencipta. Fikih seni hadir sebagai pedoman agar kreativitas tetap berjalan dalam koridor Islam. Seni bisa menjadi bagian dari iteks yang bernilai ibadah jika dilandasi niat baik dan memberi manfaat. Dalam Islam, seni hukumnya mubah, namun jika mengandung kerusakan atau fasad, membahayakan, kedurhakaan, atau menjauhkan dari Allah, maka seni tersebut tidak lagi diperbolehkan. Integrasi Islam dan iteks bukan mencampur adukan, melainkan menjadikan seni sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai Islam. Seni bisa menjadi media dakwah, pendidikan, dan penyebar pesan positif di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.